Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati sesepuh bini sepuh dari Mushola Miftahul Ulum, yang saya hormati kepada alim ulama, yang saya hormati para jamaah Miftahul Ulum, mudah-mudahan pada pagi hari ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Nasho'ikhul Ibad, yaitu menginjak makalah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Biridhoillah wali syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati al-muallif kitab Nasho'ikhul Ibad wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya tak nanya, Bang. Biasanya ala pesantren apa ala nasional? Nasional gitu. Oh. Jadi pesantren itu pakai aki ikun, jadi nanti tak jelaskan. Kadang apa ngomong ala pesantren domblong koyok paham apa ora kan gitu, jadi nanti sama-sama di sini kita sama-sama belajar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu, adapun maqalah asaniyatu yang nomor 2. Iku kola dawuh sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Al-bakhilu utawi wong kang bakhil. Wong bakhil medit ngene kok ya. Medit pelit ngene kae. Wa huwa adapun orang bakhil iku almani'u wong kang nyegah min mali nafsihi dari harta bendanya. Jadi orang yang bakhil itu orang yang selalu nyegah ataupun bahasanya ngeter, selalu mendelikkan bahasanya. Bahasa Indonesia itu menyembunyikan hartanya, menyimpan hartanya. Yaitu orang yang selalu menyegah tentang masalah harta bendanya. Yaitu layakhlu, tidak bakal sepi min ikhdadis sabengi, dari salah satu perkara 7. Jadi bahasanya di sini sahabat Abu Bakar Siddiq mengatakan bahwasanya tentang masalah bakhil, yaitu orang bakhil, orang yang mengekang hartanya. Dan orang yang bakhil itu tidak lepas dari 7 musibah yang akan menimpanya. Jadi ada salah satu di antara 7 musibah itu akan menimpa bagi orang-orang yang bakhil. Cetil, meditil, medit ngono cara Jawa kan. Yaitu al-mukhlikati, kang beberapa kerusakan. Jadi dia akan mendapatkan kerusakan ataupun akan mendapatkan 7 musibah yang akan menimpa seseorang yang bakhil. Imma ayamuta, adapun anokalane bahasane apa?
imma ono kalane ayamutayen tomati. Bahasane ketika dia meninggal fayari suhu maka maris ake ing wong bakhil itu tadi sopoman seseorang dulu yang aweh atau memberi kepada seseorang itu tadi. Maksudnya yaitu ayyufni, tegese maksudnya yaitu merusakkan siapa orang itu tadi, wabil nuskati di dalam sebagiane harta benda. Yubadiru adapun niak-niakake ataupun apapun bahasa niak-niak itu mensia-siakan, dia akan mensia-siakan. Wa nubadiru adapun mensia-siakan ayu faridu tegese mensia-siakan dari man ataupun harta bendanya apa amalahu ing harta bendanya si orang bakhil. Wayung fikuhu lan nafahake utawa nafakohake siapa ing man itu tadi harta bendanya. Ayukhriju maksudnya yaitu mengeluarkan hartanya li khairima kelawan perkara kang diperintahkan selain li khairima amarullahu taala, jadi diperintah selain hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Imma ayamuta fayarisuhu mayabdulu malahu wa yunfikuhu li khairima amarallahu taala. Jadi yang pertama yaitu ketika dia mati, kemungkinan besar orang yang mewarisi hartanya orang bakhil, bedil itu tadi, hartanya itu akan mensia-siakan hartanya itu dan mengeluarkannya itu untuk selain hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuma untuk hartanya itu sia-sia, jadi boros ataupun dibuat untuk tidak dalam perintahnya Allah. Yo gitu kok bahasane bukan dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, ya untuk foya-foya ini. Yang nomor 2 yaitu ayusallitu adapun nguasaake sapa Allah Gusti Allah alaihi atase bakhil sultanan ing penguasa ataupun ratu jaizan kang lacut. Maksudnya lacut itu yang rusak ataupun yang zalim. Jadi di sini hartanya. Yang kedua yaitu Allah akan menguasakan hartanya seorang bakhil itu kepada penguasa atau pemimpin yang rusak. Fayahudu maka mengambil siapa fayahudu maka si penguasa itu akan mengambil harta bendanya. Aimalhu maksudnya yaitu harta bendanya si bakhil itu tadi, minhu dari bakhil. Ba'datat lili nafsihi ing dalam sakwuse ngino awake, maksudnya menghina bitakdili kelawan disiksa. Maksudnya di sini maksudnya yang kedua, Allah Ta'ala akan memposisikan dia di bawah penguasa atau di bawah kekuasaan orang-orang yang zalim. Jadi orang yang bakhil itu nanti dia akan dipertemukan dengan orang ataupun seseorang yang berkuasa ataupun orang yang lebih tinggi derajatnya, tetapi dia mempunyai sifat yang zalim, dan di situ yang akan merampas kekayaannya, dan juga setelah itu dia akan dihinakan oleh penguasa yang zalim itu, dan juga dia akan disiksa. Setelah itu akan diambil harta bendanya, dicurangi. Nah, dia akan dicurangi dalam segi apapun dan harta bendanya akan diambil oleh penguasa yang zalim itu. Nah, itu salah satu dari tanda seseorang yang gampang bakhil. Salah satu kalau orang bakhil itu akan menuai atau menemukan hal yang begitu. Yang ketiga yaitu ayuhayyu, maksudnya
Ayuhayyiju atau mengubahkan menggerakkan. Ayuhayyiju atau menggerakkan sapa Allah. Ayyuharriqu maksudnya menggerakkan sapa Allah Gusti Allah lahu maring bakhil. Jadi Allah akan menggerakkan, bahasanya di situ menggerakkan itu menggerakkan apa? Syahwatan ing kepinginan atau syahwatnya. Jadi Allah akan menggerakkan syahwat seseorang yang ahli bakhil atau wong cetil iku tadi. Tufsidu kalih ngrusakake apa syahwat alaihi atase bakhil, apa sing rusak maluhu ing bandane harta bendanya orang bakhil itu tadi. Fitil kasahwati ing dalam mengkono-mengkono kepinginan atau syahwatnya. Jadi harta itu akan habis demi kepuasan syahwatnya. Jadi orang bakhil-bakhil itu lek dijaluk ndak ngekai tapi lek tinggi seneng-seneng itu dewemen biasanya lho nggih. Mudah-mudahan di sini jangan ngono. Mudah-mudahan. Itu yang bilang Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan itu biasanya masyhur atau musyahadah. Biasanya gampang dilihat di antara para penduduk ataupun manusia-manusia di dunia itu pasti ada tengar-tengar atau tanda-tanda orang bakhil itu pasti akan dihinakan di situ. Yang nomor 4 yaitu ayabdu, yaitu ayabdu akan melihatkan lahu mari orang bakhil itu ro'yun, apa yang dilihat yang dilihatkan pendapat ataupun ayat haru, maksudnya yaitu melihatkan dari orang bakhil itu apa yang dilihatkan fikrohu, yaitu pikirannya. Maksudnya begini, fil bina'i au imaratin, dia akan membangun ataupun meramaikan bina'in au nahwi atau meramaikan suatu bangunan fil ardi khoroba yang dalam bumi mau kang rusak, al fasidatin tegese kang rusak. Jadi dia akan membangun suatu bangunan di situ di daerah pemukiman yang orangnya rusak. Jadi orang-orang yang dolim-dolim. Fi bina'i au imaratin itu keliru. Fayadhabu mongko bakal hilang fihi ing dalam bina itu yang dibangun tadi. Apa yang akan hilang? Apa maluhu, harta bendanya orang bakhil. Nah, di situ dia membangun besar apa yang dibangun di situ mungkin di ke lingkungan yang rusak, maka Allah akan menghilangkan harta bendanya. Itu salah satu tanda salah satu musibah yang akan menimpa orang-orang bakhil. Au yusibu utawa apa ngenani itu bahasanya apa? Musibah. Au musibu atau musibah lahu kepada lahu maring harta benda, alidatil mali maksudnya yaitu mengkono-mengkono harta benda. Apa yang mendapatkan musibah yaitu nakbatun, yaitu cobaan. Maksudnya yang dicoba apa bit fatkil nuni kelawan di fatkah nuni. Oh, maksudnya lafat nakbatun itu di fatkah nuni, jadi membacanya nakbatun. Al musibatu maksudnya yaitu musibah min nakbatin dunya, dari beberapa musibahnya dunia. Jadi harta bendanya itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diuji dengan musibah harta bendanya. Fi min arokin bayane saking kerem. Jadi harta bendanya itu akan hilang dan dicoba oleh Allah. Salah satunya cobaannya yaitu min horokin, dari kerem filmai ing dalem banyu. Jadi harta bendanya itu akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke pasar lewat nembak naik ketinting, bawa banyak emas permata ataupun pakaian, karena dia orangnya cedil bakhil itu, di situ Allah akan menenggelamkannya, hilang semua. Nah, dagangannya hilang semua. Jadi di situ. Jadi Allah itu kalau membalikkan suatu posisi seseorang dari yang punya sampai tidak punya itu kecil, gampang.
Au kharkin utawa kebakar binari dengan api. Nah, yang terjadi seperti Amit bahasanya kayak di Bengalon itu habis semua. Mungkin di situ ada salah satu orang yang cedil, tapi wallah jangan, itu namanya musibah. Ini musibah bagi orang-orang yang bersifat cedil atau bakhil atau orang yang ya bakhil itu tadi. Salah satunya nanti dia akan dicoba oleh Allah, yaitu dari harta bendanya itu. Dan harta bendanya salah satunya akan ditenggelamkan oleh Allah dan akan dibakar atau terbakar dengan api. Ausyarikotin atau dicolong atau dicuri. Orang kaya raya dilirak-lirik, dicintai maling. Orang kaya ini bahasanya dicintai maling. Dilirak-lirik ngono wah nyata bahasanya jambune gembel dimintain ndak boleh. Weh besok ono isi tinggal broso ngetok ono jadi di situ. Ini kejadian sering. Dulu saya juga begitu sih, Pak. Minta ndak boleh hilang, masih nakal-nakalnya waktu di sekolah itu, Pak. Dulu begitu. Pengalaman mungkin ya. Ya di situ. Kalau di pondok dulu ngelayap malam itu cari jambu. Kalau siang itu udah minta, sore itu Pak minta jambunya. Menjedut tidak boleh, tidak oleh mas, ini banyak alas, besok hilang sudah itu teman-teman. Salah satu contoh dari orang bakil itu contohnya nanti pengalaman itu. Jangan ditiru Pak, mungkin tonggone dicolong. Jangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malan perkara asbah yang menjadikan atau serupa dengan perkara yang dicoba oleh tadi, dalika yang mengkono arok ataupun perkara yang dicoba Allah atau yang bahasa arok itu bahasa yang ditenggelamkan tadi. Min isobatil matori bayane dari oleh ngenani udan atau kebanjiran. Ini sudah kebanjiran ini rata hilang semuanya harta benda itu kan. Itu salah satu nanti musibah orang-orang bakhil itu akan dikena bahasanya dari musibah banjir. Aududin atau terkena set, kena cacing, wes berangkat dari sini bawa pelem sak kerdus tak sak peti sampai di pasar setok sini kan hilang. Berangkat aja dimintain orang, Pak minta 2 aja ndak boleh, ndak oleh mas harus didol. Nyampe pasar separuh set kabeh. Nah dari situ. Mudah-mudahan kita bukan orang yang tergolong begitu ya, amin. Al-fi'roni atau beberapa tikus. Nah, jadi dia akan dicoba dengan musibah pagebluk kena tikus. Ini dawahnya dituan duri dili sing akeh. Nek tonggo pengen godhog sithik ndak oleh dientekne tikus biasanya. Banyak kan Pak itu terjadi di antara manusia itu kan pasti karena pernah ada di pengalaman di desa saya itu habis dilahap tikus itu ada. Au yusibu bismillahirrahmanirrahim lanjutnya. Yang nomor 6. Mungkin cobaan bagi orang bakhil yang nomor 6. Au yusibuhu ataupun ngenani, maksudnya ngenani itu musibah. Au yusibu atau musibah orang bakhil tadi. Aibadanahu maksudnya yaitu awak ya badanahu tegese awak ya atau badannya orang bakhil. Lu kenapa kok badannya dikasih musibah? Maksudnya apa? Ngilatun apa ngilatun penyakitan. Jadi dia akan dicoba oleh Allah dengan penyakitan, sakit-sakitan. Daimatan kang langgeng, maksudnya langgeng itu terus-terusan. Misalnya ragu dike neng ngono ya stroke kadang ngono. Jadi bertahunan, maksudnya terus-terusan itu kena penyakit yang tahunan bahasanya kan. Itu akan di musibah-musibah di antara 7 musibah yang akan menimpa orang-orang yang bakhil, mempunyai sifat bakhil. Fayungfi wa fayungfiku mongko nafaqohake malahu ing harta bendanya fil mutawatiha di dalam mencari obat atau mertombo sopo ilah tadi. Jadi hartanya itu sampai habis untuk berobat. Jadi di situ
dia akan diberi musibah, badannya itu sakit-sakitan yang bertahun, langgeng itu maksudnya sakit-sakitan yang tahun-tahunan, langgeng. Dan harta bendanya itu cuma untuk akan habis, cuma untuk berobat. Ayudfinuhu utawa itu yang nomor 7. Yang nomor 7, lanjut yang nomor 7, yaitu salah satu dari musibah orang yang akan menimpa ataupun yang menimpa orang-orang bakhil. Yang nomor 7, ayudfinuhu atau mendem. Mendem dong, senes mendem loh ya, mendem. Mendem itu apa? Menggali, apa? Mendem, paham ya? Senes mendem loh ya, senes mendem kan ngombe. Mendem. Ayudfinuhu atau mendem sopo bakhil ing harta bendanya. Aimaluhu tegese maksudnya ing harta bendanya fi maudhi di dalam tempat minal mawadi dari beberapa tempat fayang sahu mongko nuli lali ataupun lupa si bakhil itu tadi dengan harta bendanya falaya jitu mongko dia tidak akan menemukan harta bendanya lagi. Ayo dicoba oleh Allah dengan musibah yang begitu. Wah, harta bendanya bengil, bingung lek diutangi tanggane dipendem. Harta bendanya ini dipendemi. Nah, tiba-tiba pikun lali. Jadi itu akan dicoba pasti begitu, nanti lali. Waduh, harta benda kemarin di mana lek mendemen. Nah, dicoba Allah mesti pikun deh, gampang pikunan kok. Nah, di situ. Lanjut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dibangun. Auyamutu utawa mati. Huwa kang utawi si bakhil itu tadi qabla ayakuda ing dalem sebelum yento ngalap ataupun sebelum dia mengambil malahu ing harta bendanya tadi. Fitalikal mawadi'i di dalam mengkono panggunan. Wala ya'rifu lan tidak bakal mengetahui sapa akadun salah siji wong siji wae tidak akan mengerti maudhi'a ing tempat panggonan sing dipendhen mau dalikal mali ing mengkono-mengkono harta bendanya. Jadi harta bendanya yang dipendem itu tadi tidak temu atau dia sampai mati, belum sempat diambil wis ketinggalan mati ini dhisik. Dia belum diambil harta bendanya, waduh wis mati. Jadi anak turunnya nggak bakal tahu. Itu pernah kejadian itu Wallah mungkin cerita ini Pak ya, cerita dari mbah saya. Mungkin mbahku rodok kecil ya paling. Harta bendanya itu dulu dari bapak saya itu pernah ada yang ditanam di dapur. Saking kaya mbah saya itu kan lurah dulu. Bilangnya itu mbah saya itu ada 3 karung uang gopek lengarannya apa dulu ya. Seperti koin tapi perak nih loh. Nah, itu dipendem ning jero dapur, di dalam dapur. Nah, setelah meninggal kan hilang semua. Nah, turunnya ndak tahu. Nah, di situ sebelum dia menikmati harta bendanya ketinggalan mati ini dhisik. Nah, itu akan dicoba Allah begitu. Mungkin itu salah satu, tapi mbahku mungkin ngono ya, wallahu alam. Ndak mendoakan baik loh niki. Mungkin ada sedikit cerita dulu bapak lu pernah cerita begitu. Mbahmu dulu pernah menyembunyikan uang gopek itu 3 karung nih. Tak goleki juga ya gak nemu ya. Jadi di sini memang sudah digariskan Sayyidina Abu Bakar memang itu. Jadi baru tahu aku juga nih. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Fahadhi utawi ikiku fahadhi madapun 7 apa itu tadi 7 cobaan yang musibah itu tadi iku musyahadatun kang ditingali ataupun dilihat, sering dilihat. Jadi cobaan-cobaan 7 cobaan itu sering dilihat bainan nasi yang dalam antaranya manusia dan masyarakat. A'udzu nyuwun kabau reksa billahi kelawan Gusti Allah minal bukhli dari sifat medit. Itu doanya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Allah, hindarkanlah saya dari sifat-sifat
medit. Wallahu alam bisawab. Sedikit alhamdulillah, sedikit dari kajian kitab Nashul Hikmat, mudah-mudahan menjadikan tawakal kita, menjadikan tambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari sifat-sifat bakhil, medil, medidil ataupun medit. Mudah-mudahan tidak dapat cobaan-cobaan yang ada di seperti yang diterangkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma